Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwatal Islam rahimakumullah. Para peserta kajian akidah yang dirahmati Allah. Pertama-tama kita senantiasa memuji Allah Subhanahu wa taala dan bersyukur kepadanya atas segala limpahan rahmat dan hidayahnya sehingga pada pagi hari ini kita dapat bertemu kembali di ruang Zoom dalam kegiatan kajian akidah. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya, para pengikutnya yang tetap setia berpegang teguh kepada sunnah-sunnah beliau dan para sahabatnya hingga hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Ikhwatal Islam rahimakumullah. Insyaallah pada pagi hari ini kita akan mengkaji lagi, melanjutkan kajian kita, kajian akidah atau tauhid yang kita kaji dari kitab At-Tauhid, dari syarah kitab At-Tauhid yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin yang berjudul Al-Qaul Mufid, yang merupakan kitab syarah penjelasan dari kitab At-Tauhid yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Kita masih sampai pada pembahasan yang pekan yang lalu, yaitu bab tentang menyembelih hewan yang ditujukan selain kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kami sudah menyebutkan beberapa dalil-dalilnya dari Al-Qur'an ataupun ataupun hadis-hadis Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Sekarang kita masuki pada intisari, ya, intisari atau poin-poin atau pelajaran-pelajaran penting yang kita bisa petik dari apa yang beliau sampaikan, apa yang disampaikan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dari ayat-ayat ataupun hadis-hadis yang beliau sebutkan pada bab ini, yaitu pada bab menyembelih hewan yang ditujukan selain kepada Allah Subhanahu wa taala. Poin yang pertama adalah yaitu penafsiran firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul inna sholati wa nusuki." Ya, inna sholati wa nusuki. Yang artinya, katakanlah ya Muhammad, sesungguhnya salatku dan ibadahku. Jadi tafsirannya ini adalah ibadahku, yang dimaksud adalah ibadah kurban. Menyembelih hewan kurban. Ya, jadi menyembelih hewan kurban itu bagian daripada ibadah. Maka harus ditujukan hanya kepada Allah. Ya, kalau kita menyembelih hewan kurban, ya, artinya tujuannya adalah untuk bertakarrub, ya, maka harus ditujukan hanya kepada Allah. Tujuan adalah untuk ibadah, maka hanya ditujukan untuk beribadah hanya kepada Allah. Ditujukan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh kepada selain Allah, tidak boleh kepada jin, kepada syaitan, kepada apa namanya? Makhluk-makhluk yang lainnya, ya. Tidak boleh. Harus ditujukan hanya kepada Allah. Ya, sebagaimana kalau kita berkurban, ya, di hari raya kurban, maka yang kita baca, ya Allah, ini kurban darimu dan saya persembahkan kepadamu. Itu. Ya. Ini kalau kurbannya tujuannya lah untuk bertakarrub. Tujuannya lah untuk melaksanakan ibadah. Tapi kalau kurban, ya, untuk sekedar menyambut tamu yang datang dari safarnya, kita potongkan hewan kurban, ya, maaf, bukan hewan kurban, ya, kita sembelih hewan
untuk menjamu tamu, untuk bersenang-senang, bergembira, maka itu diperbolehkan. Ya, tapi kalau menyembelih hewan dengan tujuan untuk bertakarrub, mendekatkan diri kepada, sesuatu, ya, atau mendekatkan diri, ya, atau tujuannya untuk ibadah, ya, untuk pengagungan, maka hanya ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Harus ditujukan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Kemudian poin yang kedua adalah tafsir "Fasholli li rabbika wanhar", ya, penjelasan, terhadap ayat, ya, "Fasholli li rabbika wanhar", maka hendaklah engkau ya Muhammad salat, ya, semata-mata karena Allah, wanhar, dan berkurbanlah. Ya, di sini Allah memerintahkan Nabi untuk, salat, melaksanakan salat yang ditujukan hanya kepada Allah dan menyembelih, ya, Allah memerintahkan Nabi Muhammad untuk menyembelih yang juga ditujukan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ya, jadi sekali lagi maksudnya di sini adalah menyembelih, dalam rangka untuk beribadah kepada Allah, dalam rangka untuk mengagungkan Allah, dalam rangka untuk bertakarrub, mendekatkan diri kepada Allah melalui penyembelihan hewan kurban, maka harus ditujukan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Ya. Poin yang ketiga adalah al-bada'atu bila'ni man dzabaha li ghairillah. Ya, yaitu, memulai dengan melaknat siapa saja yang menyembelih hewan yang ditujukan selain kepada Allah dalam rangka bertakarrub atau mendekatkan diri. Ya, sebagaimana yang sudah kita jelaskan pekan yang lalu, ya, ada hadis yang mana hadis itu ada 3 bunyinya, yaitu Nabi mendoakan laknat, kutukan kepada 3 jenis orang. Maka yang paling pertama Nabi sebutkan adalah yaitu siapa saja yang, menyembelih, ya, hewan yang ditujukan selain kepada Allah dengan dalam rangka untuk beribadah, untuk bertakarrub, maka Nabi mendoakan laknat, kutukan atasnya. Ini menunjukkan begitu besarnya dosa, ya, dosa yang dilakukan oleh orang yang melakukan kesyirikan. Karena menyembelih hewan kurban dalam rangka untuk bertakarrub kepada Allah, ya, dalam rangka bertakarrub, dalam rangka beribadah, jika ditujukan selain kepada Allah, itu masuk dalam kesyirikan besar, dalam syirik besar. Makanya Nabi mendahulukan, dengan menyebutkan laknat atau mendoakan laknat, kutukan bagi siapa saja yang menyembelih hewan dalam rangka beribadah yang ditujukan selain kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Jadi sekali lagi, haknya Allah yang paling tinggi terhadap hamba-hambanya adalah, yaitu hambanya harus mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah. Harus memurnikan, segala bentuk ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, termasuk, eee, penyembelihan hewan kurban, ya, harus kita murnikan, ditujukan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, itu haknya Allah Subhanahu wa taala. Kewajiban kita adalah melaksanakan ibadah semata-mata karena Allah, melaksanakan ibadah yang kita tujukan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, segala bentuk ibadah termasuk menyembelih hewan kurban, ya, yaitu kita harus tujukan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu kewajiban kita. Kewajiban kita yang paling tinggi terhadap Allah Subhanahu wa taala. Hal ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, ya, dalam Al-Qur'an, "Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana." Ya, dalam surah An-Nisa ayat 36 Allah berfirman, "Hendaklah kalian menyembah kepada Allah dan janganlah kalian mensekutukan Allah dengan sesuatu apapun." Ini, ya. Artinya tidak boleh kita mensekutukan Allah dengan sesuatu apapun.
Ya, apakah sesuatu itu dia malaikat kah, dia jin kah, apakah dia orang-orang soleh kah, apakah dia, benda-benda kah, patung-patung, tidak boleh kita mensyirikatkan Allah dengan sesuatu pun dari mereka-mereka tersebut. Ya, harus betul-betul murni kita menyembah, beribadah, bertakarub hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, begitu juga Allah Subhanahu wa taala, firmankan dalam surah Al-Isra ayat 23. Allah berfirman, "Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana." Tuhanmu ya Muhammad memerintahkan, ya, janganlah kalian beribadah, menyembah melainkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wabil walidaini ihsana, dan hendaklah kalian berbuat baik kepada kedua orang tua. Ya, jadi ayat ini sama dengan ayat yang pertama tadi, ya. Ya, surah ini sama dengan surah yang pertama tadi yang saya bacakan, yaitu Allah memerintahkan kita untuk beribadah hanya kepada Allah dan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun, ya. Ini adalah perintah Allah yang pertama kali yang Allah perintahkan kepada kita, kewajiban kita yang paling tinggi terhadap Allah Subhanahu wa taala, yaitu memurnikan segala bentuk ibadah yang ditujukan hanya kepada Allah dan meninggalkan segala bentuk macam kesyirikan. Ini ikhwatul Islam, a'azzakumullah. Kemudian poin yang keempat, ya, pada bab ini, pada pembahasan kita ini adalah yaitu laknat bagi siapa yang melaknat kedua orang tuanya. Ya, artinya Allah mendoakan, Nabi mendoakan laknat kepada siapa saja yang melaknat, yang mengutuk kedua orang tuanya. Ya, di sini melaknat orang lain itu ada dua makna, ya. Melaknat, orang lain atau ya melaknat orang lain itu ada dua makna, ya. Yaitu mendoakan laknat, ya, kepada orang lain, ya artinya kita doakan laknat kepada orang lain. Yang makna yang kedua adalah mencela orang lain, ya. Kalau kita melaknat, ya, orang tuanya orang lain, maka itu masuk dalam, ya, hadis Nabi tadi, yaitu, kenapa? Karena kalau kita melaknat kedua orang tuanya orang lain, maka orang tuanya, maka, apa namanya, anak dari orang tua yang kita laknat itu dia akan melaknat orang tua kita, dia akan membalas, itu maksudnya. Maka secara tidak langsung kita telah melaknat kedua orang tua kita, atau mencela kedua orang tua dari orang lain. Ya, kita mencela orang tua dari orang lain, maka orang lain itu pun juga akan mencela orang tua kita, kedua orang tua kita. Maka ini termasuk juga kita telah melaknat orang tua kita, ya. Dan Nabi mendoakan, laknat siapa yang melaknat kedua orang tuanya. Artinya adalah janganlah kita sampai melaknat kedua orang tuanya orang lain. Janganlah kita mencela kedua orang tuanya orang lain. Karena apa? Karena mereka akan membalas, juga melaknat, mengutuk, dan mencela kedua orang tua kita. Ikhwatul Islam, azakullah, ini yang harus kita pahami bersama. Kemudian yang berikutnya adalah yang kelima, poin yang kelima dari bab ini adalah la'nu man, ya, awa muhdisa, yaitu laknat bagi siapa yang, ya, yang melindungi orang yang melakukan perbuatan kejahatan atau perbuatan bid'ah. Ya. Jadi Nabi mendoakan siapa saja yang mendoakan laknat, kutukan bagi siapa saja yang melindungi orang yang melakukan perbuatan bid'ah dalam perkara agama. Bid'ah itu artinya tidak ada contohnya di zaman Nabi dan para sahabatnya, ya, dalam perkara agama tentunya, dalam perkara ibadah, atau orang yang melindungi orang yang berbuat kejahatan. Ya, maka itu didoakan oleh Nabi mendapatkan kutukan dari Allah
Subhanahu wa taala. Artinya jangan sampai kita termasuk orang yang melindungi, ya, menjaga orang yang melakukan perbuatan bid'ah, dan jangan sampai kita juga termasuk orang yang melindungi atau menjaga, ya, atau membela orang yang berbuat kejahatan. Ya, karena kita termasuk dengan mereka, ya, termasuk bersama golongan mereka yang melakukan perbuatan bid'ah dan juga melakukan perbuatan kejahatan. Meskipun kita tidak berbuat jahat, tidak berbuat bid'ah, tapi kita melindungi mereka, memelihara mereka, menjaga mereka, membela mereka, maka kita disamakan dengan mereka. Maka Nabi mendoakan laknat kepada orang yang melindungi atau yang membela orang yang berbuat bid'ah atau orang yang melakukan melindungi kejahatan. Ya, ini ya. Kemudian yang keenam, poin yang keenam adalah laknat bagi siapa yang merubah batas-batas tanah orang lain. Ya, sebagaimana yang sudah kita jelaskan di pekan lalu, Nabi melaknat, ya, mendoakan kutukan atau siapa saja yang merubah, ya, maka Nabi mengutuk siapa saja yang merubah batas-batas tanah orang lain, ya, tanpa hak, ya, atau dengan kezoliman. Ya, apakah antara kita dengan tetangga kita atau dengan orang lain, tidak boleh kita ubah batas-batas tanah mereka secara zolim. Ya, na'udzubillah, meskipun cuma sejengkal saja, ya, meskipun cuma 1 meter saja, itu tidak diperbolehkan. Ya, karena apa? Karena itu kita mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu wa taala melalui doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya janganlah coba-coba kita mengambil tanah milik orang lain secara zolim, ya, meskipun cuma sejengkal saja, meskipun cuma sedikit saja, ya, tidak dibolehkan. Ikhwatal Islam, azakumullah. Ya. Kemudian yang ketujuh, ya, perbedaan antara melaknat orang lain secara personal, secara individu, dan melaknat para pelaku maksiat secara umum. Ya, jadi harus dibedakan, ya. Jadi itu Nabi itu melaknat secara umum, yaitu pelaku maksiat secara umum, tidak menyebutkan person-personnya, orang-orang tertentu, tidak. Jadi sikap kita tidak boleh melaknat orang secara individu-individu, tidak boleh. Karena boleh jadi individunya itu mendapatkan hidayah dari Allah. Jadi tugas kita hanya melaknat, ya, mendoakan orang yang melakukan kemaksiatan. Ya, seandainya dia melakukan kemaksiatan secara umum, ya, tidak menyebutkan nama-namanya, ya, tidak diperbolehkan kita sebutkan namanya, mudah-mudahan dia mendapatkan kutukan si fulan si anu, jangan, tidak diperbolehkan. Ya, yang diperbolehkan kita cuma mengatakan, ya, semoga siapa saja, ya, yang melakukan kejahatan, maka dia mendapatkan hukuman dari Allah, mendapatkan kutukan dari Allah, itu secara umum, ya, secara umum. Ya, sebagaimana tadi Nabi menyebutkan dalam hadisnya, ya, maka terlaknatlah siapa saja yang menyembelih hewan bukan karena Allah. Jadi secara umum, ya, bukan disebutkan orang per orang. Individu-individu itu tidak diperbolehkan, ya, kalau individu-individu. Jadi harus kita membedakan, ya, bolehnya melaknat secara umum para pelaku kemaksiatan dan tidak boleh kita melaknat secara khusus individu seorang meskipun dia melakukan kejahatan. Karena boleh jadi dia mendapatkan hidayah, petunjuk dari Allah, dan dia sadar dan dia mau mengakui segala kesalahannya. Kemudian yang kedelapan, poin yang kedelapan adalah, ya, hadhil qissah al-'azimah wa hiya qissatul dzubab. Ya, jadi kisah yang kami sudah sebutkan pada pekan yang lalu tentang lalat, ya, tentang seekor lalat, ya, ada 2 orang yang mengorbankan, ada 1 orang yang mengorbankan seekor lalat, ya, ada yang tidak mau mengorbankan meskipun seekor lalat kepada berhala. Ya, sebagaimana yang sudah kami jelaskan pada hadis yang di pekan yang lalu. Ya, kita lihat, ya,
ada yang satu itu masuk ke dalam surga meskipun dia harus dibunuh karena dia tidak mau mengorbankan kepada berhala meskipun cuma satu ekor lalat. Sedangkan yang satu lainnya itu laki-laki itu Allah masukkan ke dalam neraka karena dia mengorbankan seekor lalat yang dia tujukan kepada berhala. Meskipun dia selamat ya, pada saat itu diperbolehkan lewat tapi dia divonis oleh Allah masuk ke dalam neraka karena dia berkorban yang dia tujukan bukan kepada Allah meskipun cuma seekor lalat saja. Ini merupakan kisah yang sangat eh, eh, sangat luar biasa ya. Artinya kita harus mengambil pelajaran, artinya sekecil apapun yang kita korbankan, kalau kita bukan tujukan kepada Allah, maka kita akan dikelak juga sama dengan orang tersebut yang akan masuk ke dalam neraka. Nauzubillah min dzalik. Oleh karena itu, sekecil apapun yang kita kurbankan ke, harus kita tujukan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dalam rangka untuk mendekatkan diri dan bertakarrub kepada Allah sebagai bentuk penyembahan, penghambaan dan ketundukan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kesembilan, ya, bahwasanya orang tersebut dimasukkan ke dalam neraka karena meskipun perbuatannya kecil, yaitu secara zahirnya dia hanya mempersembahkan seekor lalat ya, tetapi eh, dia melakukan bentuk takarrub bukan kepada Allah, melakukan penyembelihan atau melakukan persembahan meskipun sekecil ya seekor lalat, tetapi ditujukan hanya kepada ditujukan kepada berhala sebagai bentuk takarrub, penghambaan, ketundukan, rasa takut ya, yang ditujukan kepada berhala pada saat itu, maka eh, orang tersebut eh, diponis oleh Allah masuk ke dalam neraka. Ya, ikhwatal Islam, azakullah. Jadi syirik ini meskipun kecil kita pandangnya, kalau kita pikirkan ini kan cuma seekor lalat, ya. Kok bisa dimasukkan ke dalam neraka? Tapi bukan itunya. Tapi bentuk kezolimannya itu apa? Melakukan penyembahan, melakukan ibadah yang ditujukan selain kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekali lagi, segala bentuk persembahan termasuk menyembelih itu harus ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh kita memandang remeh perkara ini. Ini perkara yang sangat penting sekali di antara perkara-perkara yang lainnya. Karena itulah awal perintah yang Allah perintahkan kepada kita adalah melakukan penyembahan ibadah termasuk menyembelih itu hanya ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatal Islam, azakullah. Kemudian ke-10, ya, mengenal ya bahaya syirik ya, bagi atau yang ada pada ya hati-hati orang-orang yang beriman. Ya. Jadi tentu orang-orang yang beriman maka dia mengetahui tentang bahaya syirik itu. Ya. Makanya orang tersebut yang tadi yang kami sebutkan dalam hadis Nabi pekan yang lalu itu, karena dia adalah orang yang imannya kuat, maka dia bersabar meskipun dia harus dibunuh. Dia mempertahankan keimanannya, mempertahankan akidahnya, mempertahankan tauhidnya, meskipun dia harus dibunuh. Karena apa? Karena dia dipaksa untuk eh, mempersembahkan seekor lalat kepada berhala, ya, dalam rangka bentuk penyembahan dan bentuk apa namanya ketundukan kepada berhala tersebut, ya. Tapi dia lebih bersabar untuk mendapatkan hukuman daripada manusia dibandingkan dia mempersembahkan seekor lalat meskipun hanya seekor lalat kepada berhala tersebut dalam bentuk ketaatan dan ketundukan kepada berhala tersebut. Ya, ikhwat Islam, azakullah. Ya, ini menunjukkan bahwasanya orang-orang beriman ya haruslah sabar. Ya, meskipun ada ulama yang mengatakan ya seandainya dia eh, melakukannya, ya seandainya dia melakukannya
tetapi dia tetap dalam hatinya itu dia tidak menerima, atau tetap hatinya itu beriman kepada Allah, ya, tetapi hanya sekedar dia selamat daripada, pemaksaan tersebut, sebagian ulama mengatakan itu tidak mengapa. Ya, artinya dia, eee tidak, divonis masuk ke dalam neraka. Karena apa? Karena dia lakukan itu, perbuatan kesyirikan itu bukan karena keinginannya. Dalam hatinya dia tetap membenci namanya kesyirikan, tapi karena dia ingin selamat dari, paksaan orang yang memaksanya, maka dia melakukannya. Sebagian ulama mengatakan itu, tidak, tidak mengapa, ya. Artinya tidak mengapa dia, melakukannya. Tapi pada hadis ini, orang tersebut dia lebih memilih bersabar, memilih bersabar, bahkan dia lebih memilih mati, ya, daripada dia, mempersembahkan sesuatu, kepada berhala, tersebut, ya. Ikhwatal Islam, azakumullah. Jadi sebenarnya di sini ada 2 pilihan, ya, ada 2 pilihan. Tatkala kita dipaksa untuk melakukan satu kekufuran, perbuatan kufur atau perbuatan kesyirikan, maka ulama memberikan kita 2 opsi. Ya, dua opsinya ini insyaallah, semuanya aman, ya, dari satu, apa namanya, dari satu hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Opsi yang pertama yaitu opsinya tadi yang hadis, ya, yang kisahnya yang kami bacakan pekan lalu, yaitu dia bersabar. Dia bersabar, tetap tidak mau melakukan, perbuatan kesyirikan, yaitu melakukan, apa namanya, persembahan seekor lalat kepada berhala. Dia bersabar, tidak mau melakukan, dan dia siap mendapatkan hukuman dari manusia, itu berupa apa? Yaitu dia harus dibunuh. Ini boleh. Namun, opsi yang kedua juga boleh juga kita lakukan, yaitu kita tetap lakukan, kerjakan itu perbuatan kesyirikan, tetapi dalam hati kita tetap mengingkari kesyirikan itu. Kita tidak terima, kita tidak tenang terhadap kesyirikan itu, kita, berontak terhadap kesyirikan tersebut, tetapi kita tidak sanggup untuk, melawannya ketika itu, ya, akhirnya kita melakukan secara zahirnya, ya, tetapi dalam hati kita, dalam batin kita tetap mengingkari kesyirikan itu, maka kata ulama itu juga dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini ada 2 opsi, ya, kita memilih mana yang kita anggap mudah bagi kita untuk kita lakukan. Allahu a'lam bissawab. Ya, ini ikhwatul Islam, azakumullah. Ya, kemudian poin yang ke-11, innalladzi dakhalan naral muslim. Ya, sesungguhnya yang masuk ke dalam neraka itu karena dia mempersembahkan seekor lalat kepada berhala adalah orang muslim, adalah dia seorang muslim. Awalnya dia muslim, tapi karena perbuatannya dia mempersembahkan seekor lalat kepada berhala, akhirnya berubah menjadi seorang kafir. Ya, karena apa? Karena dia telah melakukan kesyirikan. Jadi orang yang melakukan kesyirikan adalah dikatakan adalah orang yang kafir. Karena apa? Karena dia telah, keluar daripada keimanan. Ya, keluar daripada, keislaman menuju ke arah kekufuran. Jadi orang yang mempersembahkan satu sembahan, selain kepada Allah, maka itu dikatakan dia syirik, musyrik. Kalau dia musyrik, maka dia telah kafir. Jadi musyrik kafir ini sebenarnya sama saja, ya, itu dia telah keluar daripada Islam. Oleh karena itu, karena dia telah keluar daripada Islam menuju kekufuran, kesyirikan, maka dengan sebabnya itulah sehingga dia dimasukkan ke dalam neraka. Jadi dimasukkan dia ke dalam, neraka karena sebabnya dia telah kafir dengan mempersembahkan, yaitu mempersembahkan satu sembahan meskipun kecil cuma seekor lalat yang ditujukan bukan kepada Allah tetapi kepada berhala dalam rangka ketundukan, pengagungan dan bentuk penyembahan. Ini kuat Islam azakumullah yang harus kita pahami bersama. Yang ke-12, ya. Poin yang ke-12 di sini disebutkan maksudnya surga itu sangat dekat sekali dari kita, sebagaimana juga neraka. Ya, sebagaimana tadi, ya, itu orang itu tadi, ya, yang kami sebutkan kisahnya itu, ya, hanya karena seekor lalat dia persembahkan akhirnya dia divonis masuk, neraka.
Ya berarti menunjukkan neraka ini sangat dekat sekali. Artinya kita harus waspada. Jangan sampai kita, nauzubillah min dzalik, melakukan satu-satu amalan-amalan kesyirikan, kekufuran yang sebabnya itu kita bisa divonis masuk neraka oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita harus waspada sekali, ya. Jadi kita harus berhati-hati jangan sampai kita terjatuh dalam perbuatan kesyirikan atau perbuatan kekufuran yang dengannya itu Allah vonis kita masuk ke dalam neraka. Nauzubillahi min dzalik, kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ke-13 atau yang terakhir dari poin yang kita bisa petik dari pembahasan ini adalah mengetahui, ya, bahwasanya amalan hati itu adalah eee, amalan yang paling agung, ya, amalan hati itu. Artinya amalan kita tuh diterima itu berdasarkan apa yang ada di dalam hati kita. Ya, contoh misalnya seseorang itu dia sholat, tapi di hatinya itu tujuannya adalah untuk riya. Ya sholat dia, sempurna sholatnya, rukun-rukunnya, syarat-syaratnya, wajib-wajibnya, tapi di dalam hatinya itu dia riya, ingin dipuji, ingin dilihat orang, ingin dikatakan seorang alim. Maka yang dinilai oleh Allah apa yang ada dalam hatinya, bukan apa yang dia gerakkan oleh anggota tubuhnya. Di sini menunjukkan bahwasanya pentingnya masalah hati ini harus kita perhatikan. Ya, masalah niat ini harus niatkan dalam hati ya. Niat itu dalam hati, bukan keinginan itu dalam hati. Tujuan kita melakukan ibadah itu dalam hati, bukan di mulut, bukan di lisan. Yang Allah nilai itu adalah apa yang ada dalam hati kita. Jadi seluruh amalan yang kita kerjakan itu, maka Allah lihat daripada hati-hati kita, niat-niat kita, tujuan-tujuan dalam hati kita itu apa yang kita inginkan. Apakah tujuan kita itu karena Allah, kita tujukan kepada Allah, atau kita niatkan bukan bukan kepada Allah. Ini ikhwatul Islam azakumullah. Ya harus kita senantiasa mengontrol kita punya niat, hati kita jangan sampai kita melakukan satu ibadah itu bukan karena Allah, bukan ditujukan kepada Allah. Nauzubillah min dzalik. Kalau kita niatnya ditujukan selain kepada Allah dalam beribadah, ya termasuk dalam menyembelih juga, ya dalam menyembelih kita niatkan tujuannya bukan kepada Allah, ya tetapi kepada setan, misalnya kepada jin, kepada manusia, kepada makhluk-makhluk yang lainnya, kepada benda-benda yang lainnya, kepada berhala-berhala, maka ibadah kita tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa. Meskipun itu kebaikan, justru kita mendapatkan hukuman dari Allah karena itu perbuatan kesyirikan. Ya demikianlah apa yang bisa kami sampaikan ya terkait tentang poin-poin atau intisari dari pembahasan kita pada bab menyembelih hewan selain yang ditujukan selain kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebelum saya akhiri, silakan kalau ada yang bertanya. Ya, silakan kalau mau bertanya. Ada yang bertanya? Bisa langsung atau lewat room chat. Baik, kalau tidak ada, saya anggap bisa dipahami semua ya. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami semua apa yang kami sampaikan pada pertemuan kali ini. Ya, alhamdulillah pembahasan tentang menyembelih hewan atau berkurban yang ditujukan selain kepada Allah ini sudah kami jelaskan ya pada pembahasan pada 2 kali pertemuan yang lalu dan pertemuan yang hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semuanya. Kami ucapkan jazakumullah khairan katsira wa barakallahu fikum pada para peserta kajian yang sudah hadir membersamai kami pada kajian pada hari ini. Yang benar datangnya dari Allah saja, yang khilaf, yang salah dari kami, ya, kekurangan ilmu kami ataupun godaan syaitan yang terkutuk atau hawa nafsu kami. Kami mohon ampun kepada Allah dan kami mohon maaf kepada para peserta sekalian. Dan kami juga ucapkan jazakallahu khairan para donatur yang sudah
berpartisipasi terlaksananya kegiatan kali ini. Semoga Allah memberikan pahala yang lebih baik lagi. Demikianlah insya Allah kita bertemu dalam kajian yang sama di pekan depan, yaitu kajian akidah. Dan kami infokan juga insya Allah sebentar malam, kajian kita adalah kajian fikih. Kajian fikih insya Allah sebentar malam, yaitu jam 9 malam sampai jam 10 malam insya Allah. Ya, demikianlah. Dan insya Allah ada juga rekamannya ini, kami rekamkan. Silakan kalau mau di-share juga, silakan di kenalan-kenalan, kerabat-kerabat, atau kepada siapa saja yang dibutuhkan untuk share, dipersilakan. Demikian, kami akhiri kajian kita kali ini dengan membaca doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustaz, barakallahu fikum. Wafiq Waalaikumsalam barakallah. warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazakallah Ustaz. Wafiq barakallah wa yakum.